pada dasarnya agama itu menolak transaksi peminjaman uang yang memberikan kompensasi hasil berlebih. Ya, itu bahasa hukum agamanya. Fikihnya itu bunyinya kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi pinjaman yang membawa hasil berlebih, ya, jadi additional returns, itu dianggap riba yusri, dan riba dilarang oleh agama. Ya, nama haramnallahu riba wa yurbis shadaqat. Ini Quran yang bilang begitu. Namun dalam soal pinjaman bank itu bukan sekedar pinjaman. Pinjaman bank itu suatu entitas tersendiri. Jadi ada pinjaman dan bank kan. Nah, di sini adalah suatu pinjaman yang menurut saya tidak masuk dalam kategori qard. Jadi karena itu tidak dilarang adanya pengembalian berlebih. Pinjaman bank ini adalah pinjaman untuk diputar lagi, untuk diusahakan. Nah, pengusahaan uang mendatangkan hasil ini dibagi dengan diperhitungkan segala macam resiko ini itu ya, bentuknya dalam bentuk pengembalian periodik yang disebut bunga bank. Ya, menurut saya itu bukan riba, karena dia adalah semacam bagi hasil dalam bentuk yang canggih. Nah, jadi itu namanya qirat. Pemutaran uang itu qirat. Jadi dari bukan qard tapi qirat. Mulane diarani ana bahsul masail. Masalah itu kalau dibahas tetep diarani intelek. Senajan itu ora tau ana solusine. Mulai dhisik muktamar NU Cek Muhammadiyah agar hukumnya bank gimana? Mesti kaule telu ya boleh. Sing sitoke bebas tekas haram. Sing loro awur-awuran halal. Sing telu bebas hati-hati jare subhadra. Wis wong iki dhisik halal haram napa? Subhadra. Mulai dhisik mulai muktamar pertama 26 sampai saat ini 2010. Tapi baru kayak dibahas tetep dadi intelek. Mergo kiai sing lugu-lugu iku takok. Pase bank piye to? Akhirnya ana pakar bank kan nerangno. Berarti benten ya bank riyen. Tapi lumayan dadi paham. Misalnya ngeten, kula beberapa kali ikut ya. Dulu itu kenapa riba begitu dihujat? Mergo kaitane pancen wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Nggih, wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Fakul lama zada fil ajal zada napa fir riba. Jadi misalnya kula utang jenengan 100.000 nggo mangan, janjine seminggu bayar, jebule ra iso bayar, ditambahi bungane 120 nganti 140. Intine ku terus riba begitu dihujat pangeran, wong ngutangi wong melarat kok arep-arep dibungani, ora meres kere, wong kere kok diper. Bareng bank diwalik, wong melarat malah ra iso utang bank. Wong syarat utamane nganggo jami, sing utang wong sugih. Sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik, nilai normal yang rusak. Misalnya begini, kalau sering diskusi fikih misalnya begini, mbah nak riba itu haram total dengan makna bunga, itu ya repot. Masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni. Misalnya begini, tahun 70 jenengan diutang 1.000 rupiah, 2006 disaur 1.000 rupiah ya selangit mbek bumi. Tahun 70 wong iso ngutangi 1.000 rupiah iku adol pitik jago. Saiki 1.000 rupiah iku ora entuk pangane pitik jago. Artinya apa? Nilai uang itu gak terkendali. Misalnya uang tahun 80 diutang 7 juta, sekarang 2010 kon nyaur 7 juta, dia tetap tidak adil. Dia tetap nopo? Tidak adil. Mbok ya pakai krus, dan krus ini diakui oleh Islam. Gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas. Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Di krus nggak gini apa? Emas. Nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam, dalam fikih-fikih, fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga krus nopo? Emas. Lah coba dalam masalah kayak gini terus kamu samakan dengan riba dengan arti bunga, ini kan beda sekali. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang.
Tapi masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu-dulunya memang beda. Pertama soal bank halal apa tidak, riba atau tidak dan seterusnya itu sedang dalam proses ijtihad juga. Jadi sebenarnya misalnya gini, ada bank mandiri konvensional, ada bank mandiri syariat. Kalau memang kalau memang yang benar itu bank syariat, maka mandiri konvensional hilang, berubah menjadi bank syariat, mandiri syariat. Tapi ternyata kan mandiri biasa masih ada, mandiri syariat ya ada. Berarti bank mandiri syariatnya hanya perluasan pasar, bukan soal benar atau salah secara hukum kan begitu. Nah jadi ini juga masih kontroversial. Kadang-kadang saya ingin wis aku nyilih duit kowe 1 juta gitu ya dia. Terus aku supaya ndak riba aku balik ke kowe 3 bulan kemudian 1 juta. Itu berarti bener gitu. Nek aku nambahi 100.000 riba gitu. Riba gitu. Loh. Ngene, aku nyilih kowe 1 juta, aku matur nuwun nang karo kowe. Maka matur nuwun saya wujudkan dengan nambahin. Riba ndak? Lah ya. Jadi uang sing anti riba sebagian di antara mereka janjian mergo ora gelem rugi. Mergo udil kadang-kadang sebagian gitu ya. Jadi riba tidak riba masih diperdebatkan. Kalau saya ya, loh orang harus bersyukur dong. Masa enggak bersyukur? Masa kowe nyilih semene balik ke semene? Masa kowe kamu nyilih motor enggak kamu cuci? Masa enggak kamu isi bensin? Enggak kamu kebai kan begitu. Jadi ada kasus kalau kamu yang memaksa saya untuk mengembalikan 1.200.000 itu berarti ada potensi untuk tidak halal. Karena ada pemaksaan terhadap kondisi saya yang tidak berdaya. Tetapi kalau saya mau bersyukur, bahkan saya kembalikan 2 juta, bukan saja tidak boleh, tapi baik menurut saya. Gitu ya, Dik ya. Jadi ini masih dalam perdebatan, Pak. Ya, kalau saya berpendapat seperti itu. Dan ini saya ditanya, kita sering acara di bank-bank, termasuk BI mengundang semua bank dan saya tanya gitu itu yang mereka tidak bisa jawab. Gitu loh. Mereka itu malah tanya sama jane riba piye lah, kowe piye ta kowe iki wis duwe bank semono suweno, lagi takon aku saiki iki. Nah, saya kasih ilustrasi seperti itu. Oke, kalau gitu saya yang pinjem, saya yang bersyukur. Kamu nggak usah nyuruh-nyuruh saya mengembalikan lebih ya. Kamu ikhlas saja, saya yang bersyukur. Kalau hubungan manusianya benar kan pasti setiap orang tidak akan dirigukan oleh orang yang lain. Kalau hubungannya benar. Jadi nomor 1, bank itu bukan pokok masalah. Pokok masalah adalah hubungan baik antar manusia. Bank itu menjadi salah satu medan aplikasinya saja.